Saya sempat ngedrop. Ini kan tantangannya adalah menurunkan, tapi 2 minggu itu terbuang sia-sia. Ini baju khusus loh, Ber. Oh, itu khusus ya? Dulu beli 2019, nggak bisa dikancing, cuman jadi outer, sekarang udah bisa dikancing. Wah, itu. 3 bulan pertama saya jalan itu di kompleks. Ya. Masuk bulan keempat, itu di stop sama Mas Iwan. Stop, kita jalannya di treadmill. Oke, thank you. Bye. Siap, oke. Salam olahraga. Ini baru buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya semua? Kita ketemu lagi di tantangan 30 kg. Hari ini episode final. Jadi kita sudah sampai di bulan keempat. Bulan keempatnya sudah berakhir. Jadi waktu pengambilan gambar ini tanggal 1 Desember. Hari ini hari perhitungan. Kira-kira nyampe apa enggak? Ini sambil nunggu Mas Iwan. Jadi saya latihan dulu lah tipis-tipis. Lumayan. Saya lanjut lagi latihan ya. See you. Win. Woi. Ayo. Ayo. Sebelum Mas-masan, sebelum Waktunya nimbang, ini, iya. sebelum nimbang, kita ngobrol dulu sebentar ya. Takut timbangannya takut rusak ya. Timbangannya Takut nggak jebol pulang ya. lagi nih. Kita duduk sana aja Ya yuk. boleh. Ayo. Oke teman-teman, jadi perjalanan kita udah 4 bulan seperti yang saya sampaikan tadi. Sebulan terakhir ini kemarin PR-nya cukup sulit ya Mas Iwan ya. Saya punya PR nurunin 10 kilo. Jadi 10 kilo itu sebenarnya kalau secara rekod kemarin-kemarin saya belum pernah sebulan 10 kilo kecuali bulan pertama. Cuman bulan pertama kan cenderung gampang ya Mas ya. Nah bulan kedua nggak sampai 10, bulan ketiga turun lagi malahan nggak sampai 5 kilo. Waktu itu sebulan terakhir 10 kilo ini Mas Iwan pesimis atau optimis Mas? Sebelum kita nimbang ya, jadi tugas dari seorang personal trainer atau private trainer itu adalah juga menganalisa progres dari setiap klien gitu. Cuman memang gampang-gampang susah. Setiap klien itu tidak sama gitu loh. Mulai dari background dia prepare secara fisik, kemudian pola makan, pola istirahat, pola latihan itu juga nggak akan sama gitu loh. Setiap klien punya genetik masing-masing yang berbeda. Ada yang gampang turun, ada yang susah, ada yang malah justru yang susah nambah berat badan juga banyak gitu. Susah nambah berat badan? Iya, ada. Enak itu yo. Justru kan karena dia dari cungkringnya itu Saya muda sekali. makanya kita tuh punya sisi unik masing-masing pribadi yang nggak bisa sama gitu. Nah, untuk kasusnya si Aswin ini saya bilang dalam tanda kutip kasus adalah karena memang ini sebuah challenge. Saya memotivasi Aswin yang semula itu bukan gym addict atau workout addict, itu akhirnya mau nggak mau dia harus nguber dengan berbagai macam cara. Bukan bermaksud untuk mencari pembenaran, cuman analisa saya pertama selama 4 bulan ini kebetulan ada 2 minggu yang itu memang dia harus kerja. Ada sebuah kerjaan di Itu belum luar ketiga kota. itu Mas? Iya, maksudnya selama 4 bulan. Selama 4 bulan ini. 2 minggu ini benar-benar nggak pakai latihan, kemudian istirahat juga kurang, gitu kan? Istirahat juga kurang. Kemudian pola makan juga ala kadarnya, gitu loh. Yang makanmu juga ikut tim soalnya ya, kru ya, itu jelas itu sangat-sangat disayangkan. Akhirnya
timbangan itu cuma stabil, stagnan. Stuck. Ya, stuck kan? 2 bulan stuck. Ya, cuma 2 minggu stuck. Padahal ini kan tantangannya adalah menurunkan. Berarti seharusnya per minggu itu seharusnya turun meskipun cuma setengah kilo ataupun setengah kilo, 1 kilo. Tapi 2 minggu itu terbuang sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, satu kesalahan dari saya pribadi adalah saya telat menyarankan untuk menghentikan sesuatu yang itu baru dilakukan sama Aswin pada saat bulan yang ketiga keempat yang renang gitu ya. Keempat. Iya, keempat. Ya, renang. Saya pikir, jujur ya, maaf ya, saya mungkin salah satunya personal trainer yang nggak bisa renang. Makanya begitu dia mengusulkan gimana kalau aku tambahin pakai renang. Saya iya aja karena renang itu adalah salah satu olahraga basicnya adalah kardio juga gitu loh. Tapi begitu makin kesini kok beratnya stabil, nggak pernah turun cuma setengah kilo gitu. Iya, kenapa gitu? Akhirnya saya begitu sharing sama beberapa teman, sesama trainer juga, terus dia bilang, loh bang, itu malah nambah massa otot. Nani? Omae wa mou shindeiru. Gitu loh. Sedangkan tujuan dari challenge ini adalah nurunin berat badan based on timbangan. Jadi otomatis kan kalau kita ditimbang berat badan itu tidak melulu tentang fat atau lemak, tapi juga ada kadar air, ada massa otot. Nah, renang itu ternyata menambah massa otot. Jadi mungkin kalau saya padahal pipi mulai tirus, perut atas juga mulai susut. Tapi kok bisa beratnya cuma turun 4 kilo, 0,6 gitu. Oh, berarti massa ototnya yang naik. Dan itu terlambat karena baru bulan yang keempat ya. Itu langsung saya stop. Langsung, jadi ini segala info teman-teman. Ketika kurang sebulan saya tahu yang harus saya kejar adalah 10 kilo. Itu saya sendiri juga agak panik. Tapi nggak ada pilihan lain. Mas Iwan memberi saran satu, mulai makan bersih. Ya. Mulai makan bersih. Cuman ya karena satu hal balik lagi tadi masing-masing klien memang kadang-kadang ininya beda-beda ya. Betul, jadi betul. Di kasus saya kebetulan ada beberapa hal yang saya nggak bisa makan bersih. Makanya akhirnya pilihannya adalah yang kedua pilihannya adalah saya harus menghajar dengan latihan yang porsinya lebih. Nah, karena mindsetnya begitu, akhirnya pilihannya adalah saya nambah renang. Betul. Karena memang saya juga sepengetahuan saya memang ya sekarang perenang-perenang itu kan bodinya oke kan mas. Secara logika juga menurut saya dan sepengetahuan saya juga semua anggota tubuh kan gerak tuh kalau renang, kaki, tangan, semua. Porsi latihan Lebih. ini saya itu teman-teman ya 3 bulan pertama saya jalan itu di kompleks. Ya, Masuk bulan keempat itu di stop sama Mas Iwan. Stop, kita jalannya di treadmill. Kenapa pilihannya treadmill? Satu, kita lawannya lawan mesin. Betul. Ya, lawannya lawan mesin. Jadi mau nggak mau ya kamu harus jalan. Betul. Karena kalau jalan di komplek ketemu polisi tidur. mandek, nyabrang mandek, Betul. ketemu bakul sate mandek, ketemu bakul sate mandek gitu kan. Terus ketemu teman ngobrol. Iya, ngobrol. Jadi efektivitas jalan dalam durasi waktu tentunya itu kurang. Makanya oke lah. Akhirnya sebulan Terus speednya tidak stabil. ya, speednya tidak stabil. Nah, terutama banget kenapa pakai treadmill untuk nambah supaya lebih berat lagi. Treadmill itu bisa dibikin incline. Jadi bisa tanjakan gitu. nanjak gitu. Nah, jadi sebulan terakhir di bulan keempat itu Dan itu minimal adalah ya 1000. saya disuruh treadmill doang disuruh 1000 kalori. 1000 kalori. Wedan Mas Iwan. Tapi akhirnya bisa kan? Akhirnya terbiasa. Seminggu pertama rasanya mau muntah ya. Bayangin ya 1000 itu ya. Itu belum 1000 kalori itu cuma jalan treadmill, belum workoutnya. Latihan beban. Belum latihan bebannya. Itu bahasa tuh sampai ke kampes-kampes itu loh. Bahasa teles kebes. Setiap hari saya selalu ganti 3 kali baju buat itu toh. Jadi selain terus yang dirubah lagi sama Mas Iwan, latihan bebannya kita sudah hampir tanpa beban. Jadi kalau teman-teman tadi lihat saya sempat latihan mengangkat besi tapi nggak ada bebannya, tapi besinya, tanpa plate ya. Padahal besinya doang itu sudah sekitar 5 sampai 10 kilo lah. Nah, Dan itu main repetisi tinggi. Nah, jadi latihan bebannya lebih ke kardio. Tanpa beban tapi repetisinya berulang-ulang.
Total bisa sampai 100. Iya, gila saya pernah berapa tuh yang rekor itu? 500 repetisi. Ngawur itu satu sesi 500 repetisi. Tapi ya itu upaya karena pilihannya saya nggak bisa makan bersih. Karena pilihannya saya nggak makan bersih, jadi ya akhirnya ya dihajar. Jadi semoga ada impactnya lah. Jadi memang sebulan ini luar biasa. Kadang-kadang saya malah latihan pagi latihan malam latihan. Ya. Cowok apa ya, Pak? Ya benar. Ya, dan itu baru di bulan yang keempat. Tuh. Ya di bulan yang keempat. Jadi sampai saya sempat ngedrop. Ya benar. Jadi saya sempat istirahat 2 hari karena tensi saya turun. Saya ternyata mungkin ya jujur aja. Kadang-kadang saya latihan malam saya nggak ngomong Mas Iwan. Jadi mungkin pola saya ada yang salah. Mungkin karena saya menahan nggak makan. Padahal katanya orang diet itu nggak boleh lapar Pak ya. Tetap harus makan ya. Tapi yang dimakan apa gitu kan. Nah mungkin saya saking kepenginnya ngejar 10 kilo itu gimana ya. Mungkin makannya kurang atau makannya nggak pas. Ya. Jadi sekarang pokoknya gini, buat teman-teman ya, ini pembelajaran aja. Sebenarnya masalah menurunkan berat badan itu udah makanan yang tiap hari buat saya sama klien. Cuman case-nya ini beda. Kalau yang klien lain ini kan mereka style jalannya santai aja, maksudnya tanpa deadline. Nah ini pertama kali jujur saya ketemu dengan pakai deadline yang ini rada-rada nggak masuk akal awalnya gitu loh. Cuman ya itu terus cuman karena keputusannya akhirnya pagi sore treatment itu baru bulan yang keempat. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi yang paling enggak saya sudah berhasil dampingi Aswin yang dulu terkenal dengan yang bomber dan gembul. Sekarang lihat pipinya agak tirusan ya. Perutnya terus celana lingkar perutnya iya kan udah turun banyak juga. Turun 20 Nah, cuma dia masih belum berani untuk ganti username Instagram. Ya. Jangan, saya biar tetap gede aja. Itu Oke, dia. ini sebelum nimbang karena baju saya basah biar dapat banyak timbangannya Pak ya. Iya, Ganti baju dulu ya. Ya, benar. Saya ganti baju dulu, habis itu kita nimbang. Oke. Lihat ya, berapa timbangan hari ini? Untuk hari terakhir. Entar. Sebelum kita timbang, coba kita flashback dikit ya. Dulu pertama kali tantangan dimulai dengan berat badan berapa? Ingat kan? 135,5. Hampir 136 sih Pak. 135,5. Oke, kita lihat nanti ya sekarang timbangnya berapa, jadi kita bisa tahu turunnya berapa. Ya. Ini saya pakai baju yang iya benar. Persis awal. Betul. Waktu pertama kali bulan Agustus tanggal 1 itu MU. Pakai baju ini. yang dulu pas kelihatan sampingnya masih ini nyembul banget gini nih, segini nih. Dulu masih nanti ya. Foto ya buat bulan ini. Oke, kita lihat ya. Here we go. Dari 135,5 sekarang beratnya adalah 111, ya 111,5 lah ya. 111,5. Berarti turunnya adalah 24. Ya. 24 kilo. 24 kilo. Ini aneh Mas ya, padahal kemarin sempat 110, sekian lah. Ya, jadi kalau analisa saya sekali lagi adalah memang kuncinya yang kurang satu adalah masalah pola makan. Cuma saya nggak bisa nyalain Aswin ya, karena sekali lagi setiap klien itu punya background yang beda-beda. Masalah preparing, masalah pola makan juga berpengaruh. Karena sekali lagi kalau misalkan buat teman-teman sekali lagi kalau mau turun berat badan paling cepat bukan cuma dari latihan saja. 70%-nya dulu dari pola makan dan pola istirahat. Tapi ya udahlah, yang penting ini adalah Aswin yang baru, Aswin dengan dengan lingkar perut yang lebih kecil, dengan pipi yang agak tirus, yang lebih tirus, dan Aswin yang sudah mulai terbiasa dengan treadmill, kemudian Bisa ngerol, oh ya benar, dulu Aswin tuh nggak bisa jumping, gini nggak bisa. Ngerol mau muntah Pak? Ya muntah. Itu pasti dia ngomongnya kalau nggak lututnya sakit ya maklum karena dia dari 135,5. Hampir 1,5 kintal kalau sebentar lagi ya. Jadi sekarang dia udah bisa jumping, dia bisa burpees. Dulu terus dia mau squat lagi. Dulunya dia pasti ngerasa sakit di lutut buat sholat sakit. Nah sekarang udah nggak lagi, alhamdulillah. Ya. Yang paling menyenangkan itu kalau saya Mas ya. Ini bukannya aku so agamis enggak, tapi ketika akhir itu sudah bisa enak gitu. Iya. Kalau dulu kan miring-miring ini susah. Sekarang enggak ya? Alhamdulillah. Ya, semoga di luar challenge ini berakhir
dia bisa mempertahankan semua ini karena sekali lagi hidup sehat itu priceless ya, bukan cuma untuk dirinya sendiri. Kita nggak usah nyobrol, karena itu ego banget ya. Cuman pikirin juga dia masih punya keluarga, masih punya anak-anak yang masih kecil. Dengan sehat, insya Allah masih bisa dampingi keluarga sampai di hari tua. Amin. Nah, jadi saya terima kasih banyak Mas Iwan. Siap. Ya, baru. Saya udah ditemenin 4 bulan. Mohon maaf kalau ada yang sering ngeyel. Saya sering ngeyel. Apa-apa. Saya minta maaf banget. Ya. Nanti mungkin setelah ini yang paling berat ya setelah ini Mas ya. Ya, betul. Adalah mempertahankan. Mempertahankan habit yang sudah benar gitu loh. Saya sih jujur aja mungkin mau break dulu, tapi habis itu saya masih kepingin bisa nyampe 2 digit lah, mumpung udah deket-deket kan, sudah tahu caranya, tapi tanpa deadline. Jadi Ya, betulnya lebih santai, nggak buru-buru. Ya. nggak ngoyo, nggak pagi malam. Ya, Nggak betul. edan-edanan. Buat yang juga sekarang lagi punya goal yang sama seperti Aswin, pengen nurunin berat badan, tetap semangat. Nggak ada yang nggak bisa selama kita tetap tahu caranya dan tetap semangat. Kan? Satu lagi konsisten. Iya, kalau nggak tahu caranya nge-gym dan sebagainya dari trainer Siap. Mas Iwan ini, karena jujur aja saya ngerasain banget bisa lebih terarah, bisa tahu oh kalau mau bentuk massa otot gini, kalau mau ngurangin berat badan gini. Betul. Jadi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Bisnis tinggal saya mau laporan ke Pak Bos. Betul. Ya. Salamin ya. Siap. Ya, salam extra time ya. Nanti tanya gue. Nanti tanya. Oke, thank you. Bye. Sampai ketemu lagi. Siap, oke. Oke, teman-teman. Salam olahraga. Saya kesan dulu. Assalamualaikum. Salam. Repot. Enggak. Bapaknya ada. Ya, di dalam. Sudah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bajunya udah warna-warni sekarang ya. Loh, sama birunya. Dulu ya hitam terus ya. Enggak sengaja loh. Ini baju khusus loh, Ber. Oh, itu khusus ya. Dulu beli 2019, nggak bisa dikancing, cuman jadi outer, sekarang udah bisa dipakai. Wah, sip. Akhirnya buat LP sudah turun. Woi. ini kan sudah Deadline-nya hari sudah terakhir turun. ya, hari perhitungan sih. Dari perhitungan ya. Perhitungan. Judgment day lah. Judgment day. Tadi sudah nimbang Pak. Katanya di sini sudah disiapin timbangan. Itu di depan itu. Kita nimbang lagi aja kalau gitu. Iya. Oke. Targetnya sebenarnya 105 ya. Targetnya 105,5. Oh, 105,5. November kemarin 120 ya turun ya. Kemarin berangkat kemarin start itu 135,5. Iya. Terus November 115 berarti. November 115,5. Oke. Ini sudah Nah, ini terakhir. judgment-nya nih. Gum-gum timbangannya kilo wis. Wis cilik. Itu HP nggak tambah berat ya? Enggak ya? Apa? HP nggak tambah berat? Sajane tambah berat kabeh di celana. Saya tak kurangi sih kabeh. Habis ini Bismillahirrahmanirrahim. Mas Gembul Freak. Sama apa enggak sama yang di sana? Lu ya akeh. Tadi nimbang di sana 100 berapa tadi? 111,3. Oh, naik 1,1 ya. Mungkin sebelum makan mungkin. Belum makan malah ini. Ini kita lanjut ngobrol di mana? Di sana ya? Boleh. Jadi ini kan sudah selesai nih Pak Ferdi. Berarti udah ketemu angkanya dia. Kalau di sini angkanya banyak, kayaknya aku pakai angka yang valid yang di sana aja. Berarti ternyata 24 kiloan ya. 24, sekian kilo. Jadi apa namanya? Sesuai yang awal kemarin kan di challenge nih sama ya Ferdi. Di challenge 30 kilo 4 bulan. Jadi kalau dengan pencapaian ini berarti yang menang Ayah Ferdi. Ya. Pasti hukuman apa kira-kira? Ditulis aja di komen. Hukumannya apa? Ampun Pak. Ini sudah mengkap-mengkap ini. Tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya tujuannya. Tujuannya sebenarnya kan mengubah apa? Gaya hidup ya. Ya. Mungkin plus juga ini kan nanti berapa hal yang belum pernah dilakukan ataupun nggak dibayangkan bisa dilewati. Banget, nggak pernah kebayang banget. Jadi memang apa? Meskipun apa ya, secara jalan saya kalah lah sama ya Ferdi, tapi secara pribadi aku makasih banyak kayak di jalan. Jadi karena Ya memang, biasa orang suka ngepush kan. Banyak korbannya sudah dibut. jadi kenapa beliau bisa jadi director, saya tahu karena jago banget kalau nge-push.
Jadi memang apa namanya pada akhirnya kemarin itu sebenarnya ketika nerima calon itu juga nggak pernah bayangin biar bisa 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 ngelewati ini. Tapi ya wes tak coba aja dan ternyata memang nggak gampang. Benar-benar nggak mudah teman-teman. Yang paling nggak mudah nomor satu itu konsistensi. Wah itu bagi paling makanan susah. ya bukan ya? Iya. Makanan apa ada banyak Jaga makanan itu waduh itu challenge-nya itu paling susah banget. Jaga konsistensi itu memang kunci banget ya. Jadi ketika kita bisa konsisten pun kadang-kadang ya ternyata nggak berhasil gitu loh ya. Apa namanya bagaimana dengan kalau nggak konsisten gitu. Terus yang kedua sih menurutku ya mesti ada kemauan yang benar-benar ini ya benar-benar bikin bisa konsisten. Karena kemarin kemauannya dapat hadiah cepet jadi ya bisa akhirnya mau nge-push gitu loh. Itu triggernya Iya, ya. jadi ya Tapi sebenarnya harusnya ada triggernya nggak itu harusnya teman-teman kayak bukan bukan hidup sehat sebenarnya. Justru aja trigger utamanya bukan hidup sehat. Trigger utamanya dapat hadiahnya itu. Jadi kalau teman-teman memang mau men-challenge diri sendiri, benar-benar cari sesuatu yang bisa menggerakkan benar-benar mau gitu loh. Jadi karena kalau ketika itu benar-benar mau, biasanya yang nomor satu tadi konsistennya bisa dapat. Gitu. Jadi apa namanya ya ternyata sampai di sini. Kemarin sempat sakit lah gue, sampai sempat apa namanya tensi drop. Jadi dua hari itu istirahat karena seminggu tuh ngeliang gitu loh. Duduk berdiri langsung ngeliang. Ternyata pas tensi ya rendah. Saya juga pernah sering diet, tapi diet mungkin kebanyakan ngurangi makanan ya. Nah, itu mungkin tipsnya apakah kurangi makanan berapa proporsinya, olahraga berapa proporsinya, karena pengalaman sebelumnya paling gampang kan kalau kita kan puasa mungkin Senin Kamis terus malam malam mungkin makanya diganti buah. Nah itu pola seperti apa yang harusnya lebih benar ya? Oke. Jadi ini mungkin sok-sokan ngasih tips. Ini tips buat teman-teman yang mau memulai diet ya. Mungkin yang nomor satu itu kalau menurut saya mesti benar-benar langsung mulai ngatur pola makan, terutama kalau memang mau diet ngurangi karbo sih. Bukan berarti nggak makan ya? Nggak, jangan. Yang nomor satu kurangi aja karbonya dulu. Yang kedua kurangi gula. Karbo itu apa ya karbo itu? Nasi, lain nasi apa ya? Mungkin orang-orang nggak tahu. Mungkin nasi, kentang, mie juga mungkin. Mie-mian itu kan karbohidratnya tinggi, jadi mengurangi karbo banget. Jadi kalau saya kemarin langsung ekstrim, langsung 3 sendok. Ya mungkin separuh dulu aja lah. Atau mungkin perlu hari reward ya, mungkin khusus hari Minggu dikasih reward, sampai Sabtu ya, itu boleh. Apa istilahnya cheating day. Tapi kurangi karbo, terus kedua gula ya. Gula itu ternyata memang sangat ngaruh. Saya dulu itu nggak bisa lepas gula. Tapi kemarin saya juga sangat ekstrim sih, langsung berhenti total. Tapi kurangi karbo, kurangi gula, sama yang ketiga olahraga ya. Olahraga mungkin nggak usah tiap hari, kalau saya kan tiap hari ya seminggu 3 kali 4 kali lah. Kalau teman-teman kemarin coba 3 itu aja dulu. Jadi nggak usah yang ambil program ini sekian juta lah, atau langsung ganti nasi merah nasi ini shirataki atau nggak makan apa. Sebenarnya paling baik itu makan malam, makan sore, makan pagi atau makan siang. Nah, makan pagi itu kalau bisa tetap makan, terus makan siang ya tetap makan. Kalau saya sih mungkin kalau pagi mungkin jangan nasi, mungkin misalnya telur bedok gitu ya. Buah atau kenapa nggak boleh pagi? Ya, karena kan aktivitas ya, kecuali aktivitasnya memang berat nggak apa-apa. Kalau aktivitasnya berat, intinya tuh kalau kita ngomong konteksnya diet ya. Kalau ngomong konteksnya diet itu mesti mesti minus defisit kalori kan, Nah, makanya nasinya jangan. Tapi kalau mau diet ya itu mungkin kalau pagi jangan nasi, siang baru nasi. Kalau malam itu kalau bisa maksimal jam 7 lah. Setelah di atas jam 7 jangan makan lagi, jangan makan berat lagi. Terus terakhir ini ternyata yang paling penting dari perjalanan itu, dan saya sudah ngerasain sendiri efek nggak pasnya adalah jam tidur, Pak. Karena ternyata ketika tidur malam itu terjadi pembakaran juga, Pak, pembakaran kalori. Jadi ya tadi kurangi karbo, kurangi gula, olahraga seminggu 3-4 kali, sama pola tidur istirahatnya harus benar-benar dijaga. Ini kan disampaikan kalau jogging ya. Jogging kira-kira kalau sehari butuh berapa? Setengah jam atau itu bisa bakar berapa kalori? Minimal setengah jam. Setengah jam. Ya, minimal setengah jam. Itu sudah mungkin kalau setengah jam itu bisa 150-200 kalori. Setengah jam sampai sejam.
setengah jam tapi minimal itu udah oke. Jangan setengah jam tapi mandek ke bakul soto 5 menit ke sini. Susah. Kayaknya habis ini aku mau buka, Fer. Oh gitu. Aja buka sekalian. Ini kayak lebaran ya. Rasanya kayak lebaran beneran. Habis puasa sebulan ini 4 bulan. Kepengin buka ini. Ya. Terus gimana kan ke depan kalau ini nggak dijaga kan juga aman ya perjuangan 4 bulan ya. itu. Ya insya Allah ya bismillah mungkin kalau polanya seperti apa mungkin? Mungkin makan akan tetap tak jaga. Cuman mungkin Sabtu Minggu bisa agak lebih santai. Terus olahraga juga insya Allah tetap akan tak lanjutin karena yang paling susah kan ini jaga ini. Cuman mungkin kemarin kan ada target nih jadi agak ngoyo tiap hari dengan dosis yang cukup tinggi latihannya. Jadi mungkin ini tetap. Jadi kepingin kalau bisa sih bisa 2 digit nih kan. Wah, sip. Oke. Iya, makasih semuanya. Kayaknya sudah cukup ya. Ini jadi challenge-nya udah selesai. Tinggal tulis hukumannya apa di sini. Habis ini saya buka. Sekali lagi terima kasih Fer buat challenge-nya. Semoga jadi lebih baik dengan pola hidup dan lebih sehat. Juga. Ya. Karena terakhir kita lihat bajunya sudah mulai benihnya buka-buka terus, jadi harus mulai diingatkan. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga bisa ada manfaat buat teman-teman. Siapa tahu yang kepengin diet ya. Kita nunggu challenge saya tadi yang lainnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka dulu ya guys. Buko ramen sama jus avokat. Kita buka. Alhamdulillah. Ini baru buko.